Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aristili Juliana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya. Dan saya ini dari kampus Perguruan Tinggi Televisi. Tentang riset yang saya cari ini adalah peranan usaha mikro kecil menengah UMKM sektor pangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Di bab 1 ada pendahuluan. Perencanaan pembangunan development planning adalah suatu untuk perencanaan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tidak dapat terlepas dari kegiatan perencanaan pembangunan. Dari masa ke masa, ternyata negara Indonesia telah mengalami perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan. Setidaknya sejak dimulainya era reformasi, paradigma perencanaan pembangunan berganti dari perencanaan komprehensif menjadi perencanaan strategis. Ada latar belakang masalahnya, ini strategi pembangunan lingkungan usaha yang kondusif, pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing KUMKM. Ada juga strategi peningkatan akses KUMKM ke sumber daya produktif, rendahnya produktivitas. Salah satunya akibat keterbatasan aksesnya kepada sumber daya produktif. Ada juga strategi pengembangan kewirausahaan dan daya saing. Di sini ada faktor produksi penting untuk meningkatkan daya saing KUMKM dan daya saing ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan tambahan 6 juta unit usaha baru yang berbasis pengetahuan dan teknologi selama 5 tahun mendatang. Ada identifikasi masalahnya, ini selama tahun 2011 sampai tahun 2012 terjadi pertumbuhan pada UMKM serta penurunan pada usaha besar. Pada tahun 2011 usaha besar mencapai 41,95%. Tahun berikutnya hanya 40,95%, turun sekitar 1,03%. Pada UMKM terjadi sebaliknya. Ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jadi, deskriptif ini menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi permasalahan yang dikemukakan, maka fokus penelitian ini ditekankan pada UMKM di kota Tangerang. Bab 2 ini adalah landasan teori usaha mikro kecil dan menengah. Pengertian usaha mikro di Indonesia. Di definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM 25 Pasal 1 dari UU tersebut. Dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. 26. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian. Ada juga klasifikasi usaha mikro. Dalam perspektif perkembangannya, usaha mikro kecil dan menengah merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi usaha mikro kecil dan menengah. Livelihood activities merupakan usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Ada juga micro enterprise, merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Ada juga small dynamic enterprise, merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Ada juga fast moving enterprise, merupakan
memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar atau UB. Ada juga yang ketiga, ini karakteristik usaha mikro. Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahkan baku yang mudah didapat, serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut. Akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan, seperti perkembangan usaha harus diikuti dengan pengolahan manajemen yang baik. Perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan. Penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut. Mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif. Serta ada juga kekuatan dan kelemahan usaha mikro. Di sini ada memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang. Ada sebagian ini penyediaan lapangan kerja. Peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan. Diperkirakan maupun penyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia. Yang ada lagi sumber wirausaha baru. Keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar. Ada juga memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Industri kecil sebagai besar memanfaatkan limbah atau hasil sampah dari industri besar atau industri yang lainnya. Peran usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro berperan penting untuk pembangunan perekonomian negara, terkhususnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terlebih masa yang akan mendatang. Konsep pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia. Termasuk di dalam pengertian pangan adalah bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan dan minuman. Ada pengertian pangan di atas merupakan definisi pangan yang dikeluarkan oleh Badan Dunia untuk Urusan Pangan, yaitu Food and Agriculture Organization (FAO). Nah, ada juga konsep kesejahteraan. Ini pengertian kesejahteraan ini titik ukur bagi suatu masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. Seorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya. Nah, di bab 3 ada deskripsi objek penelitian. Ada gambaran umum lokasi penelitian, letak geografis atau luas kecamatan. Kecamatan Balik Bukit merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari 2 kelurahan dan 10 pekon atau desa. Demi terwujudnya visi Kabupaten Lampung Barat, yaitu terwujudnya masyarakat yang mandani, berakhlak mulia dan sejahtera dengan melaksanakan pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata. Maka diperlukan adanya konsep program yang dilandasi oleh data-data yang akurat serta mengacu dan berpedoman pada rencana strategis kabupaten tersebut. Dan juga keadaan sejahtera. Kondisi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Balik Bukit, Kecamatan cukup luas. Ada juga gambaran umum usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro berperan penting untuk membangun perekonomian negara, terkhususnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih masa yang akan mendatang. Dalam hal ini, peran usaha mikro sangat besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. UMKM pangan adalah suatu kegiatan produksi yang dilakukan oleh industri rumahan untuk menghasilkan suatu produk yang berupa makanan. Ada juga karakteristik responden. Menurut tentang ketenaga kerjaan disebut dan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ada juga tingkat kesejahteraan responden. Seorang dapat ditentukan dengan beberapa indikator, yaitu pendapatan, perumahan atau pemukiman, tingkat
tingkat kesehatan dan pendidikan. Apabila seorang telah memenuhi keempat indikator tersebut, maka dapat dikatakan sejahtera, dan sebaliknya. Apabila keempat indikator tersebut salah satunya tidak terpenuhi, maka belum dapat dikatakan sejahtera. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang jelas. Ini hasil presentasi saya. Sebelumnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.